Salam Patunggilan. Salam Bapak Ibu Saudara, warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kebon Agung. Hari ini tanggal 21 Mei tahun 2020, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dari rumah masing-masing secara online. Pada ibadah hari ini juga merupakan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan atau Kespel. Dan untuk mendukung program jemaat dalam bulan Kespel tersebut, warga jemaat bisa mengumpulkan dana cinta kasih bulan Kespel dalam setiap ibadah Patuen dan bisa dititipkan di masing-masing ketua kelompok, yang semuanya itu untuk mendukung program kunjungan dan pemberian cinta kasih kepada warga jemaat yang membutuhkan. Hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah dalam rangka Pentakosta, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus. Jemaat juga diharapkan tetap mendukung program pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19 dengan tetap berada di rumah, rajin cuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang sedang berulang tahun. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro, SSI. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat membangun ibadah. Tuhan memberkati kita. Nopo meneh. Wah, baterainya tak meneh. Walah, baru iki pisan iki nemoni glundang glundung mangan turu di omah dolanan HP ya jarine berguna buat bangsa dan negara. Apa meneh dawuh pendhita kuwi jan ana ae. Malah jari ini sudah diberkah buat orang lain. Walah, iki ora lumrah kaya ngene iki. Padahal aku dhisik kuwi cilikanku ya dinasihati bapak ibu kuwi kongkon tangi isu sebelum matahari ku terbit. Terus manuk kabeh padha budal ning sawah. Jari ini dan budal ben rezeki ora ditotoli pitik. Lah nasihati iku lho sampai saiki tak weneno di anak-anakku dhewe. Lah kok saiki ya kok kaya ngene iki usunge pandemi ora entuk martu. Duh, tapi ya repot. Imbali pemerintah ya pancen kaya ngono. Tapi tak dipikir-pikir ya kadang ono bener. Balik aku nekat metu, terus aku ketularan, ya iso gawe susah. Ya susahku, ya susah keluarga, ya susah sak lingkungan. Tapi balik meneh, waduh, lak dipikirnya apa? Kondisinya kaya gini, biar golek rezeki no. Ya apa carane iso berguna bagi bangsa dan negara? Pemenang ada pelayanan. Jadi ini iso kok jadi berkat bagi orang lain. Kan iso dadi saksi ning Gusti. Padahal Gusti Dewi wis dawuh, pergilah lho ya. Sakjane lak dikongkon metu lho ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iku dawuh Gusti lho. Walah, iki ya wis arep mlebu di agenda gereja iku di bulan Kespel. Terus piye perasaanmu?
Wong lanang kok penggaweane ngapusi, wong wedok liyane diapusi ae. Mosok bendina metu. Jare lek ditakoki, "Aku iki bisnis, aku iki golek pitungan." Wale ambek kono lho, kanca sing nok wagir sing dodol duren, sing bakul gedang. Paling lek ketemuan niku ya paling bawang kerengan, eyel-eyelan. Apa ora ngerti lek saiki iki pandemi. Padahal iki lho ya wis dipenging metu alasane jarine. Aku iki lho Bu ketemu kanca bisnis. Lah lek gak ketemuan niku lho terus ya apa? Saiki wapokmu kapan? Gak iso metu. Wong saiki lho bisnis iku iso diurus sampe telepon. Kok isone liyane njaluk metu wae. Aku iki sampe ngeluh ngrasakno sampean iku, Pak. Yenane iku ya ngono. Pamitan jare mancing nang laut. Mule ora nggawa apa-apa. Mancing perkara wong iku. Mbok kok situk iku janan. Mbok sekali-sekali iki nang omah nungguki aku. Rumangsaku aku iki wis ayu manis, seksi. Duh, bener kan? Lumayan nih aja. Joran pancing sing tak posting kapanan nih di medsos payu manis. Lumayan pintu seket. Oke wis. Dilai tak mau transfer. Lumayan kayak nambah bayar. Cuan-cuan. Oke, saya upload maneh. Lumayan no. Joran pancingnya bapak papat. Oke, bisa di-upload. Ini paling 500 ini lumayan. Oke. Kisi 500. Nah iki sing larang iki. 1.250.000 nih. Lumayan. Masuk kayak tuku jajan, 250 jajan, 1 juta kayak bapak. Pasti wis anteng. Oke, let's go. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 226, bait 1 dan 4, Dia Nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, Sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita kita hari ini, karena hari ini kita akan melakukan peribadatan dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah kita pada hari ini kita lakukan di dalam kuasa kasih Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dari Bapa, salam damai dari Tuhan Yesus Sang Putra, hadir bagi saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini, saya ambilkan dari 1 Yohanes 1, ayat 3 dan ayatnya yang keempat, berbunyi demikian. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian Bapak Ibu, tema ibadah kita pada hari ini. Kita sambut dengan kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 432, bait 1, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang perlu pemberitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi besi dunia. Abang bayi kok wong situk iki. Bojo situk penggaweane liyane lek gak telepon ngelompokno kancane mesti turu. Jan kok ya bacut sama niku Pak. Mesti lek kate wayahe adus ono ae polahe. Pak, tangi wis sorok. Ayo ndang adus kono lho. Ngono jarene sampean iki. Iki njaluk putih jarene. Ayo adus kono ndangan. Duh, kami wis meribu, Bu. Pak, anake awake dhewe iki mang lho, Pak. Mosok aku iki lho ya. Sedina iki ora ro irunge, ora ro suarane. Enggake anake dhewe iki nandi. Lapo ae yo. Apa, Bu? Ki aku ning ngarep. Dodolan. Dodolan opo lele? Wong awake dhewe iki lho gak duwe warung. Sampeyan iki yo lucu. Wis Le, ndang mlebu adus-adus kono lho Le, dilungkas iku anu. Ibadah patuhan lho Le. Ayo ndang adus kono pisan. Ibadah patuhan apa sih, Bu? Lah saiki lho sume pandemi. Social distancing ora oleh kumpul-kumpul. Gerejane tutup rapet ya Pak Pendito. Iyalah Pak. Sampeyan iki ya apa? Ibadah iku Pak yo. Saiki wis iso dilakukan secara online. Ngerti ya sampean online? Yo. Sing lewat HP didelok ngene iku lho. Lah, apa tujuane online iku? Kita itu mendukung program pemerintah yang mengharapkan kita itu untuk bisa sedikit mencegah atau apa iku Pak ya jenenge Pak ya. Mengurangi lah paling enggak iku wabah sing saiki iku lagi pandemi Pak. Terus Pak yo, sama saiki tak kandhani Pak. Gereja ngono Pak yo, bukan berarti gowedung. Tetapi bisa berarti bahwa kita mau memelihara persekutuan dengan sesama kita, terutama dengan Gusti Allah, Pak. Iki ya sempanyane pisan, Bu. Saiki arep memelihara persekutuan iki lho. Awake dhewe ketemu ambek dulur-dulur sak pasamuan iku ya angel.
Carane piye semen arep melihara persekutuan iku? Ono ae semen iki jan. Ngene lho, Pak. Saiki ngono zamane wis modern. Ya, Ya. dadine setiap perjumpaan, pertemuan itu tidak harus dilakukan dengan lho Pak, gaduh-gaduhan ketemu fisik. Tetapi bisa dilakukan dengan alat. Lah alat sing sampean duwe iku Pak saiki HP. Yo iki Pak, iso digawe pertemuan. Sampeyan lah percaya Gusti kan, Pak? Yo percaya ta, aku Kristen. Sampeyan lah percaya kan Pak pangantine Gusti? Percaya Bu. Lah wong Gusti tansah paring pinaringan rahayu. Nah, Pak, pangantine Gusti ku apa secara fisik? Apa wujude Gusti Allah iku iso ketok? Apa iso sampean demok? Apa meneh, apa sampean tahu gepok senggol marang panjenengane? Lah ora tahu to, Pak? Walau demikian, Pak, tetapi Tuhan selalu dan selalu menyertai kita. Buktine, Pak, setiap kita selalu diberi berkah pada saat kita membutuhkan. Kemudian Tuhan juga selalu memberikan hikmat di saat kita menghadapi setiap permasalahan. Dan yang lain-lainnya Pak, yang kita tidak menyadarinya. Iya Bu, sesuk dino Kemis iki lah mek latih Gusti to Bu. Iya. Mlebu bulan ke-10 iku ya. Oh. Iya Bu. Sakjane lah ngrungono ceani sempean iku mang ono bener li. Dibano berpelayanan, bersaksi dan melayani orang mesti ono gepok senggol ambek sak patunggilan. Iso lewat HP kaya mau. Lan iso juga gak sapetenggilan tok tapi karo sama kita yang lain. Yo iyalah Pak. Saiki ngono wis dunia iku wis canggih dan modern. Mosok sampean iku kalah mbek sing jenenge iku lho. Sapa iku? Alan niku. Alan niku Pak yo iso menghibur kita itu dengan candaannya iku jenenge iku lewat YouTube. YouTube sing iso didelok ndek kene lho Pak. Terus mosok sampean yo kalah mbek iku. Kipli iku sing anake tangga awake dhewe iku lho Pak. Dodolan iku lho Pak iso lewat HP. Lah demikian juga dengan sampean Pak. Sampean itu juga bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa lewat HP sing sampean duweni iki Pak. Ya wis Bu, lah ngono aku paham. Ya saiki ngono saiki aku tak adus diaduki. Lah marono ae dhewe yo padha patuen. Duh, Pak sih. Duduk dulu, kita ngobrol dulu. Nah, kok aku sih, ada berita yang membahagiakan. Apa? Pak Ibu kok kemang ngomong dewe aku ora diajak ya apa? Iku bapakku. Akan apa tapi? Ya critakno tak ngono. Nah, aku ngikut dodolan, Pak. Dodolan yo barang-barang ngono, Pak. Nah, sing pertama dodolan kaos, Pak. Oh, payu loro, lumayan toh. Nah, terus sing lumayan maneh ku dodolan joran pancing. Nah, itu totali 1 juta, Pak. Lumayan kan? Lumayan. Kita dibagi ku. Nah, 250 Bapak. Wis Sip, bagian. 100. Sip, Ya. sip Sebagian sebagian. ini. Nah, aku berarti piro mang ya terus 650, Pak. Iya. Lumayan kan kemer tang-tang. Ya, lumayan. Ya li. Ya ngucap syukur lah wis pinter. Golek rezeki dhewe ya Pak Mungkin. Nah, Ya. Hebate anak awake dhewe yo iku, Pak. Iya. Terus jurane sapa sing kodol iki? Lah ngawakmu mancing ya gak tahu. Terus tuku joran ya gak tahu. Lah moro-moro dodolan joran, jorane sapa? nah. Sebentar, Pak. Bapak aja ngeremen aku sih. Ya. Nah, semenjak corona iki aku belajar, Pak. Belajar akeh. Sing wingi ku koyo males dodolan ku hal sepele lho, Pak. Sip. Tapi semenjak corona iki, nah,
aku belajar dodol online, Pak. Sip. Dodol online iku di internet, Pak. Ngerti to Pak internet? Ngerti. Di internet iku kini iso ngedol barang dhewe, Ya. ngewangi pisan, Ya. ngewangi wong-wong. Iya. Kayak ngedol barang. Iya. Kan berbagi to, Pak. Ya. Sip. Aja dawa. Jorane sapa sing kok dol? Nah, carane tonggo ya mungkin Pak, gak Iya, penak. iya. Carane konco ya Mas sahabat aku ora tega, Pak. Iya. Tapi lek carane Bapak, aku tega. Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku, makin bersama lembut merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup baru dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup baru dan hatiku segera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Tapi marilah sebelumnya kita serahkan ke hadapan Tuhan dalam doa. Allah Bapa Surgawi, ucap syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu selalu menyertai hidup kami setiap waktu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya buka mata hati kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami benar-benar mampu sebagai saluran berkat bagi sesama kami. Bagi Bapak Pendeta Teguh Hadi Seputro SSI yang akan menyampaikan firman, kiranya urapilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan benar-benar datangnya dari Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kami panjatkan. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini
diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sampai di situ saudara-saudara pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagia kita yang membaca, berbahagia kita yang mendengar, berbahagia kita yang menyimpan di dalam hati dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Kidung Jemaat 59 bait 1, bersabdalah Tuhan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bacakan kembali ayat 47 sampai dengan 48. Begini. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panjenengan tentu pernah mendengar istilah banyak jalan menuju ke Roma. Kalimat ini sangat terkenal Bapak Ibu, dan juga termasuk menjadi kalimat sakti. Saya tidak tahu sejarahnya sehingga kalimat ini menjadi kalimat sakti yang dapat memberikan motivasi kepada banyak orang tentang tidak pernah tertutupnya peluang untuk menuju keberhasilan atau target atau menuju tujuan yang hendak digapai. Ya, banyak jalan menuju Roma atau banyak cara untuk sampai pada tujuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini memang tidak salah. Kita bisa menggapai harapan dengan banyak cara. Yang terpenting kita tekun dan setia dalam mengupayakannya. Meski saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kita terasa buntu, kita pernah merasa tiba-tiba kehabisan akal, kehabisan cara, sebenarnya di sana masih banyak celah-celah terbuka yang dapat menghantarkan kita sampai pada tujuan kita. Akan tetapi sering juga kita ini enggan memanfaatkan celah yang ada dengan berbagai alasan yang menjadi pembenaran buat diri kita pribadi. Misalnya begini, waduh Pak, aku ini gak patek kulino liwat kono, kuatir engko nek aku kesasar. Atau mungkin, waduh Pak, aku gak terbiasa kalau makan itu menggunakan sumpit. Sebab biasanya aku menggunakan sendok dan tangan. Kalau pakai sumpit aku khawatir nasi itu akan berserakan, berantakan di meja makan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita lupa bahwa sebenarnya sampai kita mau menjalani hidup dalam pertobatan dan mau menerima keselamatan, Tuhan menempuh banyak sekali cara. Terhitung sejak pada zaman perjanjian lama, Tuhan mengirimkan banyak nabi, Tuhan mengirimkan banyak rasul, Tuhan mengirimkan banyak utusan, Tuhan mengirimkan banyak hakim, Tuhan menciptakan banyak peristiwa untuk mengingatkan, mengajar, menunjukkan jalan yang benar, dan sampai akhirnya Dia mau datang sendiri menebus semua dosa manusia. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita dibawa dalam suasana memperingati saat-saat Tuhan kita itu naik ke surga. Kita sebagai umat tebusan telah diberkati. Kita telah diberkati dengan keselamatan oleh akibat proses panjang yang telah dilakukan Bapa di surga demi keselamatan kita. Alurnya, prosesnya begitu panjang dan menggunakan banyak cara, menggunakan banyak peristiwa. Dan peristiwa kebangkitannya adalah puncak keberhasilan yang menjadikan kita kemudian terselamatkan dan memperoleh hak waris atas kerajaan surga itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita tentang semuanya itu tidak boleh kita simpan sendiri. Berita tentang semuanya itu harus kita sampaikan kepada segala bangsa. Dan kita, panjenengan dan saya, adalah saksi dari semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang menjadi saksi Kristus tidak selalu mudah. Banyak tantangan yang mencoba menghalangi kita. Banyak tantangan yang dapat menjadikan kita kemudian tertarik untuk berhenti bersaksi. Seperti misalnya pada peristiwa pandemi saat ini. Seperti misalnya contoh yang telah disampaikan oleh keluarga tiruan yang menjadi pengantar dalam ibadah hari ini. Baik itu tantangan yang datangnya dari dalam diri maupun tantangan yang datangnya dari luar diri kita. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, perlu disadari bahwa Tuhan ternyata memberikan banyak cara kepada umatnya supaya dalam kondisi dan situasi apapun, berita tentang pertobatan, berita tentang keselamatan, berita tentang proses panjang perjuangan Bapa menyelamatkan kita itu harus terus dikumandangkan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Yang pertama harus kita kuatkan. Yang pertama harus kita kuati adalah semangat dalam hati kita. Kita ini adalah umat yang diberkati. Dan berkat itu menjadikan kita bersukacita. Saat ada sukacita dalam hati kita, tentunya berbagai-bagai tantangan tidak akan menyurutkan langkah kita untuk terus maju ke depan
dalam bersaksi dan berpelayanan. Masa pandemi ini adalah termasuk situasi yang dapat menjadikan kita itu surut untuk melakukan sesuatu yang mulia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika dalam hati kita ada semangat, ada kekuatan dan sukacita, pasti ada saja cara yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita dapat melaksanakan semua kehendaknya, semua tugas dan panggilan yang diberikan olehnya kepada kita. Majulah, tetaplah melayani dengan cara-cara yang telah Tuhan beri. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur Bapa, sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan, sebab berkat-Mu, limpahan rahmat-Mu, dan juga kasih karunia-Mu dapat menjadikan kami terus bertahan dalam kehidupan ini. Terlebih mampukan kami Bapa, itu yang menjadi permohonan kami, supaya kami dapat melaksanakan setiap tugas panggilan, bersaksi dan melayani pemberian dari-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah puncak sukacita bagi umat percaya. Peristiwa perpisahan umat dengan Tuhan adalah awal perjalanan hidup baru yang harus dilalui dan harus dilakukan oleh orang percaya. Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan kabar keselamatan, sebab kita adalah saksi bagi Dia. Kita juga diutus untuk menghasilkan buah-buah sukacita, yaitu memberlakukan kasih di dalam aksi, supaya menjadi berkat bagi sesama. Hari ini Bapak Ibu kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bulan kesaksian dan pelayanan resmi dibuka. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku tak
Saudara-saudaraku, mari kita kembali menghadap Tuhan, kita naikkan syafaat kita, dan mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami tinggikan, dengan kami menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau sudah berkenan menyertai kami dalam peribadatan hari ini. Kami berterima kasih, Engkau sudah berkenan memberi kami kesempatan kembali untuk merasakan suasana atau peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Dan kami lakukan di dalam peribadatan hari ini. Kiranya Bapa, peristiwa kenaikan ke surga ini menyemangati kami untuk menjalani hidup sebagai umat percaya yang bersemangat untuk bersaksi atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan untuk kami. Tuhan, izinkan kami menaikkan syafaat kami padamu. Kembali kami ingin mendoakan negeri tercinta kami Indonesia. Kami menyerahkan Bapa, para pemerintah kami, dan seluruh dunia yang sampai saat ini masih bersama-sama bahu-membahu memerangi penyebaran wabah virus corona. Kami tahu Bapa, Engkau memiliki rencana yang baik atas setiap peristiwa yang kami hadapi, termasuk peristiwa pandemi yang saat ini sedang terjadi di negeri tercinta kami maupun di dunia. Kami mohon Bapa, Engkau berkenan memberikan kekuatan, Tuhan berkenan memberikan kemampuan dan hikmat, supaya pemimpin negeri kami dan seluruh pemimpin-pemimpin dunia dapat memerangi penyebaran virus ini bersama dengan seluruh stafnya yang ditempatkan di garda-garda terdepan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang terjangkit virus tersebut, Tuhan kuatkan, mampukan mereka untuk kembali pulih dan sembuh seperti sedia kala. Kami Bapa, menyerahkan diri juga kepadamu, kiranya Engkau berkenan menjadi benteng dan perisai, supaya kami semua terhindar dari penyebaran wabah tersebut. Kami berdoa Tuhan untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya GKJW Jemaat Kebonagung. Di tengah kami memasuki bulan keluarga ini Bapa, mampukan kami minimal untuk dapat bersaksi dan melayani dengan cara yang berbeda, seperti yang Engkau berikan untuk kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau memberikan cara yang terbaik untuk kami dapat bersaksi, untuk kami dapat melayani Tuhan dan juga melayani sesama kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam peristiwa apapun. Sekiranya Bapa, hari kenaikan ini dapat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berjalan maju ke depan, melayani dan bersaksi bagimu. Kami serahkan semua program kegiatan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kebonagung bersama-sama denganmu. Kami yakin dan percaya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Bapa, Engkau berkenan memberikan kesembuhan bagi mereka. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, supaya pergumulan hidupnya dapat dilalui dengan baik dan berubah menjadi berkat. Terima kasih Bapa, akhirnya kami serahkan diri kami masing-masing kepadamu. Kiranya Engkau menuntun, memberkati, dan menguatkan kami, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan Tuhan, supaya kami dapat bersaksi dan melayani dalam kehidupan kami. Inilah diri kami serahkan padamu, dan inilah doa syafaat kami Bapa. Kami haturkan kepadamu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa demikian.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada ayat yang mendasari di dalam kita mempersembahkan, terambil dari Roma 12, ayat 11 sampai 12, yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita mempersembahkan dengan diiringi bernyanyi bersama lagu dari Kidung Jemaat 293, baitnya yang pertama dan kedua, Puji Yesus. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sumber segala kasih dan kemurahan, bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat yang telah Kau curahkan kepada kami, baik di dalam persekutuan maupun pribadi lepas pribadi. Saat ini ya Bapa, kami mewujud nyatakan ungkapan syukur kami di dalam persembahan. Bapa, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, bahkan Kau melayakkan dan menyucikan ya Tuhan. Ampuni bila di dalamnya terselip celah dan juga dosa. Biarlah persembahan ini pun menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kiranya setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitupun juga dengan yang telah terpilih untuk mengelola persembahan ini, lengkapilah kiranya Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu saja, terkhusus di Gereja Kristen Jawi Wetan Kebonagung ini. Akhirnya Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita lanjutkan kembali hidup dan kehidupan kita.
Dalam peristiwa apapun Bapak Ibu, jangan pernah kita untuk undur diri dari pelayanan dan kesaksian bagi Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit akibat pandemi dan langkah gerak kita terbatas, ingatlah bahwa berkat dan pertolongan Tuhan buat kita tidak pernah terbatas. Kita akhiri pada kita lanjutkan hidup kita, dan mari kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan perantaraan hamba-Nya. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan berkat dan perlindungan bagi kita, hari ini dan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.